Halo, perkenalkan, nama saya Ica Ariana dengan NIM 07011382328230. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul teori konflik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang. Perbedaan yang terjadi dalam suatu organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang bisa berujung pada timbulnya konflik. Untuk mengelola suatu konflik dibutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi dengan fokus pada kepentingan organisasi. Konflik sebenarnya bisa menjadi suatu potensi yang baik, fungsional, yang bisa mendorong produktivitas apabila konflik tersebut dikelola dengan baik. Namun, konflik biasanya dianggap sebagai suatu yang negatif dan dapat mengganggu serta menurunkan produktivitas. Pengolahan konflik atau yang lebih dikenal dengan manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengolahan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konflik dan manajemen. Konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Manajemen konflik tersebut merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Pendekatan ini dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dan para pelaku konflik atau pihak ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor konflik. Faktor konflik itu sendiri terdapat 2 faktor. Yang pertama itu faktor dari manusia. Itu biasanya ditimbulkan oleh atasan karena gaya kepemimpinannya. Kedua, personalis yang mempertahankan peraturan organisasi secara kaku. Yang ketiga, adanya ciri-ciri kepribadian individual seperti sikap egoisme, sikap fanatik, sikap otoriter, dan ciri kepribadian lainnya. Kemudian, faktor organisasi ini biasanya persaingan dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, perbedaan tujuan atau unit dalam organisasi. Yang terakhir adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan pertahanan. Yang selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik itu sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah teori kebutuhan manusia. Teori ini konfliknya itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial, yang tidak terpengaruhi atau dihalangi. Yang kedua itu adalah teori identitas. Teori ini konfliknya biasanya disebabkan oleh identitas yang terancam, yang bersifat dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. Yang ketiga itu ada teori kesalahpahaman antara budaya. Teori ini biasanya konflik itu terjadi disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik ini juga terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, itu adalah meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah tingkatan konflik. Tingkatan konflik itu sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah tingkatan konflik interpersonal, yang dimana konflik ini merupakan konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini terjadi ketika individu dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih dan merasa bimbang atau ragu mana yang harus dipilih untuk dilakukan terlebih dahulu. Kemudian konflik interpersonal itu konflik yang terjadi antara individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perubahan tentang isu tertentu sehingga tindakan atau tujuan dari hasil bersama akan sangat menentukan. Yang ketiga itu adalah konflik intergroup, yaitu konflik antara anggota dalam suatu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi berdasarkan latar belakang keahlian yang berbeda. Ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau data yang sama, sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu kondisi tertentu. Yang terakhir itu konflik intergroup, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok. Konflik intergroup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, serta meningkatkan tuntunan akan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing antar kelompok. Dia hasil presentasi saya. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah mohon maaf.
Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you everything.